危机解除，日月生辉。霍雨浩，只要通过这个，你会放松些。Halo guys, kembali lagi bersama Mimin di channel Nafilm. Bagaimana kabar kalian di cuaca yang terus-terusan hujan ini? Semoga masih pada sehat semua ya. Dan pada video kali ini, Mimin hadir kembali untuk meneruskan alur cerita dari sang penerus Tangsan, yaitu Yuho dan Wang Dong'er dalam Solen 2 episode terbaru, yaitu Solen 2 episode 97. Yang mana pada Solen 2 episode 97 ini menceritakan Yuho dan Wang Dong'er yang harus menjalani ujian dari Dewi Cinta untuk menolong Adipati Daihao. Sementara Susansi dan Jiang Nanan juga menjalani ujian, yang mana ujian ini sangat menguras emosi mereka berdua. Dan Yuho pun juga akan ditemui oleh Tangsan sendiri untuk ujian selanjutnya. Dan seperti apa alur cerita selengkapnya, jangan lupa pencet tombol like dulu jika kalian suka. Dan kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Di sini terlihat jika terjadi tabrakan antara peluru pemandu roh Ryu dan pemandu roh anti meriam udara milik Kekaisaran Qinglu. Namun Yuho melihat jika peluru pemandu roh musuh terbelah dan meriam pertahanan Qinglu ini tidak berfungsi. Akan tetapi Daihao langsung turun tangan dan mengeluarkan teknik harimau putih penghancur dan penghalang pelindung tubuh harimau putih. Kemudian Daihao meminta semua prajurit mempertahankan formasi dan kembali ke pangkalan dengan kecepatan penuh. Yuho pun sedikit tak percaya karena Daihao ini benar-benar memperluas penghalang pelindung tubuh harimau putih untuk melindungi prajuritnya. Akan tetapi Zhang Biao yang di depan pun meminta Daihao untuk mundur karena celah di jalan semakin lebar. Namun bagi Daihao, mereka adalah prajuritnya yang juga adalah saudara seperjuangannya. Yang mana karena itu pun Daihao tak akan meninggalkan siapapun. Kemudian Daihao meminta Zhang Biao untuk mengaktifkan pemandu roh terbang, kemudian dia harus memimpin yang lain untuk mundur secara bertahap. Dengan cepat pun Zhang Biao memberikan komando agar semua turun dari kuda dan membentuk satu baris, kemudian mengaktifkan pemandu roh terbang dan melewati tebing satu persatu. Namun di sini Dong'er sadar jika ada bom pemandu roh di seluruh tebing. Melihat itu Yuho sadar jika semua ini adalah pemandu roh tersembunyi dan anti gangguan, yaitu pemandu roh bom pembelah gunung dengan kekuatan setara peluru pemandu roh level 8. Melihat gunung runtuh pun, Daihao mengeluarkan pelindung lagi untuk melindungi semua prajurit. Melihat itu Huapin mengakui jika ayahnya ini adalah komandan dan juga jiwa dari pasukan Qinglu. Terlihat Daihao pun terus melindungi semua prajuritnya dari reruntuhan gunung ini. Menyadari situasinya genting, Zhang Biao pun meminta Adipati Daihao untuk melarikan diri dan jangan pedulikan mereka. Bahkan di sini pun Huapin juga meminta agar ayahnya itu segera pergi. Tak hanya mereka saja, karena semua prajurit juga meminta Daihao ini untuk segera mundur dan pergi. Akan tetapi terlihat jika Daihao tak mau melakukan itu. Melihat ada yang terluka pun, Dong'er mengajak Yuho untuk menyelamatkan mereka. Dan melihat serangan semakin banyak, Yuho pun tampak bingung apakah dia memang harus membantu Daihao ini. Di sini Dong'er pun sudah turun tangan untuk membantu mereka. Meskipun terlihat beberapa prajurit terkena serangan itu. Sementara Zhang Biao menyadari jika ada satu peluru pemandu roh yang langsung mengincar Daihao ini. Akan tetapi dia tak bisa berbuat apa-apa karena Zhang Biao ini terkena reruntuhan batu yang besar. Namun meskipun terluka, Zhang Biao tetap membakar semangat para prajurit dengan berkata jika Daihao bertahan demi mereka. Dan jika bukan karena mereka, mungkin Daihao sudah melarikan diri dari bahaya. Apalagi sekarang mereka dalam situasi putus asa yang mana setiap detik mereka membebani Daihao dan bahayanya bertambah ribuan kali lipat. Serta sejak hari di mana mereka bergabung dengan pengawal harimau putih, mereka semua telah bersumpah setia pada Daihao. Akan tetapi Zhang Biao berkata jika dirinya tak memaksa mereka. Namun siapapun yang ingin ikut dengannya, maka Zhang Biao akan selalu menjadi saudara baiknya. Mendengar itu terlihat Daihao sedikit terkejut dengan apa yang akan Zhang Biao lakukan. Dan terlihat Zhang Biao melepaskan pemandu terbangnya agar tak membebani Daihao ini.
Bahkan apa yang dilakukan Zhang Biao ini langsung diikuti oleh para prajurit yang lainnya demi menunjukkan kesetiaan. Melihat itu Yu Hao hanya bisa terdiam, sementara yang lainnya terkejut melihat itu. Kemudian Dai Hao pun meminta Yu Hao untuk menghentikan mereka ini. Di sini akhirnya Yu Hao turun tangan dan memberikan jarum ilahi matahari bulan untuk Dai Hao gunakan melawan musuh. Sementara Yu Hao dan Dong akan menyelamatkan orang-orang. Terlihat Dai Hao pun bertanya-tanya siapa pemuda ini karena yang diberikan kepadanya adalah pemandu roh tingkat 9. Sementara Yu Hao bertanya-tanya sebenarnya Adipati Harimau Putih ini orang yang seperti apa. Akan tetapi Yu Hao langsung sadar jika sekarang bukan waktunya bimbang dan lebih baik menyelamatkan orang-orang dulu. Terlihat Yu Hao langsung memeriksa lokasi Zhang Biao menggunakan deteksi mentalnya. Dan dengan cepat Yu Hao menyelamatkannya saat Zhang Biao hampir terkena reruntuhan batu besar. Setelah itu terlihat Yu Hao dan Dong ini terus menyelamatkan beberapa orang yang masih dalam jangkauan mereka dan bisa diselamatkan. Melihat itu Dai Hao langsung mengaktifkan jarum ilahi matahari bulan ini agar musuh keluar dan menghadapinya secara langsung. Di sini pun tetua ke-8 sektor suci yaitu Suyan yang sedang berada di kejauhan bersama Zhongli bersaudara pun sadar jika cahaya ini berasal dari jarum ilahi matahari bulan. Yang mana bahkan Dawulu Dewa Naga yang seorang limit Dawulu yang sangat kuat pun mungkin akan terluka jika terkena ini. Melihat itu Zhongli pun terkejut kenapa itu bisa ada di sini. Dan hal itu membuat Zhongli bertanya-tanya apakah Dawulu Bintang sudah mengkhianati kekaisaran Ryu. Namun Zhongli yakin jika itu tak mungkin dan dia merasa jika mungkin ada master lain yang membantu Dai Hao. Akan tetapi mereka mengetahui jika di bawah pengaruh cahaya matahari bulan, pertahanan dari atribut apapun akan kehilangan efek pertahanannya. Melihat itu akhirnya Suyan meminta mereka untuk mundur dulu dan merencanakan ulang penyerangan. Setelah itu Dong memberitahu kepada Yu Hao jika sudah tak ada orang lain lagi dan mereka sudah berusaha semaksimal mungkin. Yu Hao pun berkata dalam hati, meski tanpa baju pun mereka semua adalah saudara seperjuangan. Dan Yu Hao baru tahu karakter Adipati Harimau Putih yang mana baginya komandan tidak meninggalkan prajuritnya dan prajurit berani menghadapi kematian. Di sini terlihat Dai Hao menahan air matanya melihat banyaknya prajurit yang telah gugur demi mengabdi padanya. Bahkan Zhang Biao yang selamat pun juga tak bisa menahan kesedihan itu. Akan tetapi muncul sebuah cahaya yang ternyata itu berasal dari Dewi Cinta dan berkata jika musuh telah mundur dan krisis teratasi. Oleh karena itu, level 2 petualangan mendalam telah selesai. Yang mana Yu Hao dan Dong melakukannya dengan sangat baik, bahkan mereka penuh kasih sayang dan kesetiaan bersatu dalam kesulitan. Dan karena itu, Dewi Cinta memberi mereka 1 kali pemulihan tubuh penuh. Mendengar itu pun Yu Hao sangat berterima kasih karena Dewi Cinta akan menyelamatkan nyawa-nyawa ini. Kemudian Dewi Cinta mengeluarkan kekuatannya yang mana itu mampu membuat para prajurit yang gugur tadi kini bisa sembuh dan hidup kembali. Terlihat Zhang Biao dan lainnya yang selamat pun sangat bahagia melihat keajaiban ini. Sementara Dai Hao bertanya-tanya siapa sebenarnya Yu Hao ini karena dia menyelamatkan Dai Hao dari bahaya. Kemudian Dewi Cinta meminta Yu Hao dan Dong bersiap karena tantangan level 3 dari Lembah Cinta Yin Yang yaitu petualangan hati sejati akan segera dimulai. Di sini Dewi Cinta memberitahu jika Yu Hao berhasil melewati level ini, maka Yu Hao dan teman-temannya tak hanya akan bebas, namun juga akan mendapatkan hadiah dari Dewi Cinta. Di sini terlihat Yu Hao berusaha untuk memegang tangan Dong. Akan tetapi ujian sudah dimulai dan mereka berdua sekarang terpisah satu sama lain. Sementara di tempat lain terlihat Susansi dan Jiang Nanan juga sedang melakukan ujian, yang mana latar belakang ini kembali ke masa lalu mereka berdua. Terlihat Jiang Nanan yang sudah berada di kediaman keluarga Su mengorbankan dirinya demi ibunya. Akan tetapi Susansi waktu itu langsung melarikan diri saat proses pembangkitan berjalan, yang mana hal itu membuat Susansi harus dikejar oleh bawahannya. Sementara Nanan yang mulai sadar pun seperti tak ingin jika kenangan paling menyakitkan di hatinya ini dibangkitkan kembali. Dan saat itu pengurus keluarga Su datang, kemudian meminta Nanan pergi karena upacara dibatalkan. Namun terlihat Nanan sangat memohon karena mereka sudah berjanji untuk menyelamatkan ibunya, yang mana Jiang Nanan ini membutuhkan pil ilahi Xuanwu demi kesembuhan ibunya. Akan tetapi pengurus keluarga Su itu mengatakan mereka akan melakukan itu jika Nanan bisa membantu tuan muda mereka atau Susansi membangkitkan roh pelindungnya dengan lancar. Dan seperti tanpa berdosa, orang itu meninggalkan Nanan sendiri yang membuat Jiang Nanan semakin sedih.
神蛋。 Sementara di luar, Susansi tampak menolak semua ini karena dirinya tidak akan pernah setuju dengan cara pertukaran seperti ini. Dan terlihat Jiang Nanan saat itu pergi dari kediaman keluarga Su dengan hati yang sangat terluka. Di sini Jiang Nanan yang nyata pun mencoba masuk ke dalam kediaman Su lagi untuk mencari tahu apa yang terjadi setelah dirinya dulu pergi. Dan di sini dia melihat jika dulu pengurus keluarga Su ini memberitahu Susansi jika Xuanwu terbentuk dari penyu hitam, tanaman sulur, dan ular. Dan agar roh pelindung Xuanming bisa berevolusi menjadi Xuanwu, maka hanya bisa dilakukan melalui upacara pembangkitan yang diwariskan turun-temurun. Dan semua ini dilakukan untuk membangkitkan garis darah Xuanwu dalam tubuh Susansi. Namun terlihat Susansi menolak itu jika harus dengan menyakiti orang. Karena master roh yang roh pelindungnya diambil pasti akan mati atau cacat. Dan Susansi tak akan membiarkan orang lain berkorban hanya demi dirinya. Namun penjaga itu mengatakan jika Nanan bersedia dan Susansi tak perlu merasa terbebani. Namun di sini pun Susansi tetap menolak semua itu. Karena bagi Susansi, jika dirinya tak bisa membangkitkan dengan kemampuannya sendiri, maka itu berarti Susansi tak pantas memiliki roh pelindung Xuanwu. Kemudian Susansi meminta orang ini mengurus Nanan dengan baik, sementara Susansi sendiri yang akan melaporkan hal ini kepada klan. Bahkan Susansi meminta orang itu mengambilkan pil ilahi Xuanwu dari gudang sekte. Terlihat Jiang Nanan terkejut setelah melihat apa yang sebenarnya telah terjadi dulu. Namun saat berpapasan pun Susansi tak bisa melihat Nanan karena mereka berdua di dimensi yang berbeda. Setelah itu terlihat jika pada saat itu Susansi langsung menemui ibu Nanan dan memberikan pil ilahi Xuanwu sendiri tanpa sepengetahuan Nanan. Melihat itu Jiang Nanan terkejut karena bahkan sebelum mereka berdua benar-benar saling kenal, Susansi juga tak ingin Jiang Nanan berkorban untuknya. Dan di sini Nanan sadar jika selama ini dirinya sudah salah menilai Susansi. Namun di sini Susansi yang nyata berkata jika semua ini juga kesalahan dirinya. Terlihat Jiang Nanan terkejut karena Susansi ini nyata dan bukan hanya ingatan Nanan. Di sini Susansi merasa jika Nanan sudah melihat Susansi di masa lalu. Namun Susansi pun juga melihat hal yang sama tentang Jiang Nanan. Dan jika bukan karena pengaturan Dewi Cinta, Susansi tidak akan melihat penderitaan dan kesengsaraan Nanan. Bahkan jika saat itu Susansi bisa menanganinya dengan lebih baik, mungkin ibu Nanan tak akan meninggal. Namun Nanan mengatakan jika sebenarnya sebelum ibunya meninggal, dokter mengatakan tak ada obat yang bisa menyembuhkannya. Namun pada saat itu Nanan hanya tak ingin menyerah begitu saja. Dan sekarang Nanan sadar jika selama ini dirinya menyalahkan semua ini pada Susansi. Yang mana seolah-olah dengan begitu hati Nanan akan merasa lebih baik. Mendengar itu pun Susansi mengaku jika dirinya mengerti semuanya. Dan Susansi berkata apapun yang Nanan ingin Susansi lakukan, maka Susansi akan melakukannya dengan senang hati. Mendengar itu Nanan meminta agar Susansi menemaninya melihat ibu Nanan sekali lagi. Setelah bertemu pun ibu Nanan ini mengatakan jika sejak kecil Nanan ini adalah anak yang terlalu dewasa. Dan ibunya berharap setelah beliau pergi Nanan bisa belajar mencintai diri sendiri. Di sini Nanan pun meminta ibunya tak khawatir karena dirinya telah bertemu dengan banyak guru dan teman yang baik. Bahkan sekarang dia tak sendirian lagi karena sekarang Nanan mempunyai orang yang mencintainya. Dan di hati Nanan ini akan selalu ada ibunya yang paling dia cintai. Yang mana hal itu pun membuat Nanan sangat bahagia. Di sini ibunya berkata jika beliau juga bahagia memiliki Nanan sebagai putrinya. Kemudian terlihat ibu Nanan ini pun menyatukan tangan Susansi dan Jiang Nanan ini. Setelah itu terlihat mereka berdua dikirim kembali ke waktu pesta perjodohan Dewa Laut. Yang mana saat itu Susansi berkata jika sejak pertama kali dirinya melihat Nanan, Susansi langsung menyukainya. Bahkan Susansi berjanji akan menggunakan sisa hidupnya untuk melindungi Nanan. Dan juga memberikan segalanya untuk membayar apa yang telah dia lakukan pada Nanan, bahkan sekalipun itu nyawanya. Dan saat itu Susansi berjanji akan menunggu Nanan seumur hidupnya. Teringat itu pun Nanan sekarang langsung memeluk Susansi. Dan karena ikatan hati terurai serta cinta semakin dalam, bahkan Nanan berani menerima masa lalu dan merangkul masa depan, maka Dewi Cinta memberi hadiah Nanan kekuatan roh menjadi level 60. Dan untuk Susansi, karena ketulusannya untuk mencintai sangat berharga, maka Dewi Cinta akan memberinya petunjuk. Yang mana jika Susansi bisa mendapatkan pengakuan dari Xuanwu, maka Susansi tak perlu lagi mengorbankan orang lain untuk menyelesaikan evolusi roh pelindungnya. Dan apakah dia akan berhasil atau tidak, itu tergantung pada Susansi sendiri. Sementara di tempat lain, terlihat Yeho masih mencari Dong-er.
Akan tetapi ada seseorang yang memanggil Yuhou, yang mana dengan berbicara seperti ini akan membuat Yuhou rileks. Dan ternyata yang memanggil Yuhou ini adalah Tang San. Dan pada Solen 2 episode 98, terlihat Caito dan Bebe juga masih menjalani ujian mereka sendiri. Serta Dong Er dan Ju Er akan berhadapan di depan Dewi Cinta. Sementara Tang San akan memberitahu Yuhou jika mereka tak akan bisa keluar dari lembah cinta Yin Yang sebelum mendapatkan jawaban mereka sendiri-sendiri. Dan itulah guys alur cerita Solen 2 episode 97 ini. Ternyata di episode ini kita semakin jelas ya kenapa selama ini Jiang Nanan terlihat menolak Susansi. Ya karena ada kesalahpahaman. Dan ujian apalagi yang akan diterima Yuhou dari Tang San, kita tunggu saja dalam Solen 2 episode 98. Akhir kata, selamat bermalam mingguan dan see you next episode.